Sekali lagi kami arahkan kepada peserta kontingen pawai budaya masing-masing kecamatan. Selamat datang Gubernur Riau, Bapak Haji Anas Makmun beserta Ibu dan rombongan tiba di bumi Pacu Jalur Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Undangan dimohon berdiri. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, karena yang dinanti sudah tiba, yang ditunggu sudah datang, lengkap sudah dengan rombongannya, maka besar hajat nak kita jalan. Bakudo kita kabalai, balainya putih di tengah, lah tibunan jodiak pandai, hukum putih sangketo sudah. Kita sambut kehadiran Gubernur Riau beserta rombongan dengan tepuk tangan yang meriah. Gong di situ, Dayong di situ kan? Ya, dia dalam foto. Ancang sudah hilir yang pertama, sudah dilepas. Hilir pertama Tua Kogi Dubalang Gajo, pintu Gubangkari, Kecamatan Kuantan Tengah sebelah kiri, berhadapan dengan Prawibawa Satpol PP berada di posisi jalan sebelah kanan. Di belakangnya bersiap-siap sudah hilir yang kedua, Pendekar Ronge Gumpuang KNPI Kuantan Singingi, Putri Selendang Sungai Badago dari Kabupaten Indragiri Hulu juga bersiap-siap di Hulu Pancangtar. Masih dari tempat kami melaporkan acara Pacu Jalur pada siang hari ini. Nampaknya jalur Tua Kogi Dubalang Gajo yang berada di sebelah kiri sudah berada di depan. KNPI Kuantan Singingi, Muaro Sentajo berhadapan dengan Putri Selendang Sungai Badago dari Kabupaten Indragiri Hulu. Nampaknya membelah sudah tadi hilir yang pertama di pancang yang kelima. Berada pada saat ini di pertengahan pancang, finish pancang terakhir kedua buah jalur ini. Keadaan sementara masih unggul Tua Kogi Dubalang Gajo dari pintu Gobangkari, Kecamatan Kuantan Tengah. Sementara Prawibawa Satpol PP kembali santai kami kira ketika mereka berada di pertengahan pancang finish ini, pertanda mereka memberikan peluang kepada Tua Kogi Dubalang Gajo. Sementara nampaknya Pendekar Ronge Gumpuang KNPI Kuantan Singingi, Muaro Sentajo pada saat ini unggul sementara atas namun jalur Tua Kogi Dubalang Gajo pintu Gobangkari, Kecamatan Kuantan Tengah sudah berada di terdepan pada saat ini. Nampaknya hilir yang kedua juga sudah sah dilepas. Pendekar Ronge Gumpuang KNPI Kuantan Singingi, Muaro Sentajo berhadapan dengan Putri Selendang Sungai Badago dari Kabupaten Indragiri Hulu. Nampaknya membelah sudah tadi hilir yang pertama di pancang yang kelima. Berada pada saat ini di pertengahan pancang, finish pancang terakhir kedua buah jalur ini. Eksis tampil di depan, belum dapat kita pastikan yang jelas pada saat ini. Haluannya masih terdepan atas jalur Kabupaten Indragiri Hulu ini, tepatnya Putri Selendang Sungai Badago. Nah, santai saja. Kali ini Pendekar Ronge Gumpuang yang berada di posisi jalan sebelah kiri belum dapat kita pastikan, masih berada lebih kurang 15 meter di depan garis finish. Nah, tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. Nah, masuk sudah hilir yang kedua segera berputar. Sementara hilir yang ketiga kembali santai kami kira ketika mereka berada di pertengahan pancang finish ini, pertanda mereka memberikan peluang kepada Tua Kogi Dubalang Gajo. Sementara nampaknya Pendekar Ronge Gumpuang KNPI Kuantan Singingi, Muaro Sentajo pada saat ini unggul sementara atas Putri Selendang Sungai Badago dari Kabupaten Indragiri Hulu yang beragung dari Goto Gunung, Kecamatan Gunung Tuar, masih unggul atas saluran jalur Selendang Putri Danau Soroja yang berada di posisi jalan sebelah kanan, masih dalam keadaan tertinggal Selendang Putri Danau Soroja ini. Sementara Power Agung yang berada sebelah kiri masuk sudah hilir yang ketiga segera berputar. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang yang kelima maksud kami pada saat ini. Kedua buah jalur ini masih berpacu secara habis-habisan, namun
Pendekar Ronge Gumpang KNPI Kuantan Sengingi, Masisan dari Lumbuk Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang berada di sebelah kanan. Unggul sementara Tuanku Rajo Mangkuto Alam dari Lumbuk Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ini atas luar jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Belum dapat kita pastikan haluan mana yang lebih menembus ke garis finish. Masuk hilir yang keempat segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan antara Halilintar Gelombang Cahaya Putih imbang sudah berhadapan dengan Tuanku Rajo Mangkuto Alam dari Lumbuk Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang berada di sebelah kanan. Unggul sementara Tuanku Rajo Mangkuto Alam dari Lumbuk Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ini atas luar jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Belum dapat kita pastikan haluan mana yang lebih menembus ke garis finish. Masuk hilir yang keempat segera berputar untuk mendengarkan kesan pancang pemirsa yang terakhir. Masih dalam keadaan sementara, titisan tak ambek tahu dari Dinas Perkebunan Indragiri Hulu ini yang berada di posisi pancang sebelah atau jalan sebelah kanan belum dapat dipastikan. Yang jelas nampaknya kedua buah jalur ini masih dalam keadaan berpacu, sementara jalur baju berantai Sultan Benai B2SB ini berhenti sudah mendayung, membuka peluang yang selebar-lebarnya untuk titian tak ambek tahu. Nah, masuk sudah hilir yang kelima. Nah, sementara hilir yang berada di posisi jalan sebelah kanan nampaknya dalam keadaan sementara. Titisan tak ambek tahu yang berada di sebelah kanan unggul sudah haluannya atas jalur baju berantai Sultan Benai yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Keadaan sementara masih dipertahankan, sementara atas haluan jalur jalur burak yang berada di posisi jalan sebelah kiri belum dapat dipastikan. Yang jelas nampaknya pada saat ini nampaknya Simpati masih terdepan atas saluran jalur burak dari Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman. Nah, sementara di belakangnya Putih Mandi Mayang pemisah yang keempat berada di kawasan Pancang pemisah yang kelima. Imbang kembali perpacuan kedua buah jalur ini belum dapat dipastikan. Yang jelas satu dari Kabupaten Kuantan Sengingi, yang satu masih tertinggal. Nampaknya Ombak Nyalu Simutu Olang masih berusaha sekuat tenaga. Nampaknya perjuangan mereka akan berakhir. 1, 2, 3 masuk sudah hilir yang ke-7. Dari desa Putugo Bangkari, Kecamatan Kuantan Tengah, mengambil jalan sebelah kiri berhadapan dengan perahu bawa Satpol PP Kecamatan Kuantan Tengah mengambil jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tua Kopi di Balanggajo. Seragam sekolah dan seragam lainnya One Taylor ada di Pasar Perhentian Luas Logas Tanah Darat. 8 hilir ke-8 sebelah kanan. Nampaknya Siposan Rimbo ini pada saat ini sudah hilir yang ke-8 ke-9. Siposan Rimbo RAPP pada saat ini melajit langsung ketika dilepas di Pancang Star. Sementara Singa Ngarai Pulau Kalimanting tertinggal sedikit saja agak ke arah Pasiran kedua buah jalur. Siposan Rimbo RAPP sang juara di tepian Pincuran Sakti baru-baru ini berhadapan dengan Singa Ngarai Pulau Kalimanting berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya Siposan Rimbo ini pada saat ini sudah hilir yang ke-8 ke-9. Siposan Rimbo RAPP pada saat ini melajit langsung ketika dilepas di Pancang Star. Sementara Singa Ngarai Pulau Kalimanting jalur Siposan Rimbo RAPP. Siposan Rimbo RAPP langsung saja nampaknya bahkan santai saja ketika berada di pertengahan pancang finish ini karena haluannya sudah berada di depan atas haluan jalur Singa Ngarai Pulau Kalimanting Kecamatan Benai. Sementara di belakangnya hilir yang ke-10 Kuntum Putri Cempaka Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir. Ular serang dari Kabupaten Indragiri Hulu berada di posisi jalan haluan jalur Singa Ngarai dari Pulau Kalimanting Kecamatan Benai. Nah, inilah jalur Siposan Rimbo RAPP. Siposan Rimbo RAPP langsung saja nampaknya
bahkan santai saja ketika berada di pertengahan pancang finish ini, karena haluannya sudah berada di depan atas haluan jalur Singa Ngarai, Pulau Kalimanting, Kecamatan Benai. Sementara di belakangnya hilir yang ke sama nampaknya haluan kedua buah jalur ini antara Kuntum Putri Cempaka berhadapan dan Ular Serang Kabupaten Indragiri Hulu. Apakah dari Kabupaten Indragiri Hulu ini akan unggul pada hilir yang ke-10 ini, atau sebaliknya Kuantan Singingi kembali akan mengukir atau kembali memenangkan acara pacu jalur hilir ke-10 ini? Sama sudah haluan kedua pacu jalur Kuntum Putri Cempaka dengan Ular Serang dari Kabupaten Indragiri Hulu belum dapat kita pastikan. Sama haluan kedua buah jalur ini masuk. Siap kembali hilir ke-12 Suntiang Ome Putri Bungsu Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah berhadapan dengan Garuda Putih Kabupaten Indragiri Hulu. Kembali Kuantan Singi berhadapan Indragiri Hulu. Nampaknya Suntiang Ome Putri Bungsu ketika mereka dilepas di panitia Pancang Star langsung saja terdepan haluannya atas Garuda Putih dari Kabupaten Indragiri Hulu ini. Nampaknya keadaan sementara masih dipertahankan ketika mereka di depan pancang pemisah yang kedua. Nampaknya Suntiang Ome Putri Bungsu ini benar-benar kiri. Nampaknya pada saat ini berdiri sudah si tukang tari Garuda Putih Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di posisi jalan sebelah kanan belum dapat dipastikan. Yang jelas nampaknya melejit sudah haluan Garuda Putih dari Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Suntiang Ome Putri Bungsu Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Masih unggul sementara Garuda Putih Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di posisi jalan sebelah kanan belum dapat dipastikan, walaupun perjuangan masih tersisa 5 meter ke depan perjuangan mereka akan berakhir. Masuk sudah hilir ke-12 segera berputar untuk mendengarkan. Yang menang adalah Ular Serang. Sementara hilir yang ke-13 bersiap-siap sudah Bintang Naguri dari seberang sungai Kecamatan Gunung Tuar, Pendekar Kuniang dari Pobon Hulu berada di sebelah kanan pada saat ini. Sudah tadi dilepas di panitia Pancang Star, membelah sudah pancang pemisah yang kedua. Nampaknya Bintang sebagai pemenang pada siang ini belum dapat dipastikan. Yang jelas nampaknya yang tadinya tertinggal Pendekar Kuniang sedikit demi sedikit melejit ke depan atas haluan jalur Bintang Muda Canang Nagori yang berada di posisi jalan sebelah kiri belum dapat dipastikan. Benar-benar berpacu. Haluan kedua buah jalur masih dalam keadaan berimbang. Yang tadinya Pendekar Kuniang tertinggal sedikit demi sedikit masih terlihat di depan atas haluan jalur Bintang Muda Canang Nagori. Walaupun perjuangan mereka masih belum berakhir, mereka bertarung secara habis-habisan, tenaga masih tersisa, perjuangan mereka hanya tinggal beberapa meter, belum dapat kita pastikan. 1, 2, 3, masuk. Hulu mengambil jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Garuda Putih. Sementara hilir yang ke-15 lintasan Kelok Agung Sako Kecamatan Pangian, Juragan Kuantan dari seberang gunung Kecamatan Gunung Tuar sudah dilepas di Pancang Star. Lintasan Kelok Agung Sako Kecamatan Pangian langsung saja melejit ke depan atas haluan jalur Juragan Kuantan dari seberang gunung Kecamatan Gunung Tuar. Kencang sudah haluannya karena ketika mereka berada di depan pancang pemisah yang kelima, jalur Juragan Kuantan mendayung sekuat tenaga. Haluannya bakal pada seni mendahului haluan jalur lintasan Kelok Agung dari Sako Kecamatan Pangian. Jatuh sudah nampaknya 2 orang, 3 orang, bahkan 4 orang. Pendaya anak pacuan dari Kelok Agung dari Sako ini membuka peluang begitu besar kepada Juragan Kuantan yang berada di posisi jalan sebelah kanan, karena pada saat ini mereka berhenti mendayung dari anak pacuan lintasan Kelok Agung dari Sako ini, membuka peluang sebesar-besarnya kepada Juragan Kuantan yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Pada hilir yang ke-15 ini tinggal beberapa meter perjuangan mereka berakhir. Masuk sudah hilir ke-15, segera berputar untuk mendengarkan kembali. Kita alihkan perhatian dan pandang kita ke hulu Pancang Star, hilir ke-16. Hilir ke-16 sudah dilepas. Sangkiang Indah
berhadapan dengan Upia Sago Gimbo Dusun RAPP berada di sebelah kanan pada saat ini. Kedua buah jalur ini masih dalam keadaan berpacu, di mana Sangkiang Indah Pasar Inuman Kecamatan Inuman berhadapan dengan Upia Sago Gimbo Dusun. Nampaknya ketika antara kemenangan di depan haluan jalur Sangkiang Indah Pasar Inuman yang berada di posisi jalan sebelah kiri, tertinggal sudah jalur Sangkiang Indah yang berada di posisi jalan sebelah kiri atas Upia Sago Gimbo Dusun RAPP yang berada di posisi jalan sebelah kanan, walaupun hanya sedikit di depan haluan jalur Upia Sago yang pada saat ini membelah sudah pancang pemirsa yang kelima, berpacu di kawasan pancang terakhir pancang finish ini. Nampaknya masih Upia Sago Gimbo Dusun dari RAPP Kecamatan Kuantan Hilir, tepatnya Basra Kecamatan Kuantan Hilir yang berada di posisi jalan sebelah kanan, sementara tertinggal sudah haluan Sangkiang Indah Pasar Inuman yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Nah, nampaknya berhenti sudah mendayung anak pacuan Sangkiang Indah dari Pasar Inuman Kecamatan Inuman yang berada di sebelah kiri, sementara masuk sudah hilir ke-16 dan pancang pemirsa yang keempat. Dalam keadaan sementara haluan jalur Upia Sago yang tadinya tertinggal kembali ambil alih sementara kemenangan di depan haluan jalur Sangkiang Indah Pasar Inuman yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Tertinggal sudah jalur Sangkiang Indah yang berada di posisi jalan sebelah kiri atas Upia Sago Gimbo Dusun RAPP yang berada di posisi jalan sebelah kanan, walaupun hanya sedikit di depan haluan jalur Upia Sago yang pada saat ini membelah sudah pancang pemirsa yang hilir yang ke-17, yakni Piako 5 Piako Tuan Nagori dari LTD Logas Tanah Darat berhadapan dengan Bintang Emas Cahaya Intan yang pada saat ini nampaknya sementara Bintang Emas Cahaya Intan terdepan atas 5 Piako Tuan Nagori dari Logas Tanah Darat yang berada di posisi jalan sebelah kanan, sedikit saja memimpin Bintang Emas Cahaya Intan, sementara 5 Piako Tuan Nagori dari Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat berusaha kembali menyamakan haluan Bintang Emas Cahaya Intan, masih di depan haluannya atas jalur 5 Piako Tuan Nagori. Sementara hilir yang ke-18 Pendekar Guguk Selayang Pandang Koto Inuman yang berada di sebelah kiri, sementara payung anak pacuan Sangkiang Indah dari Pasar Inuman Kecamatan Inuman yang berada di sebelah kiri, sementara masuk sudah hilir ke-16. Sementara hilir yang ke-17 Bintang Emas Cahaya Intan berhadapan dengan Panglima Ratu Pinang Masak Tabarau Panjang Kecamatan Gunung Tuar yang berada di posisi jalan sebelah kiri, sebelah kanan masuk kami. Bintang Emas Cahaya Intan terdepan sudah nampaknya ketika berada di ke-18 Pendekar Guguk Selayang Pandang Koto Inuman berhadapan Panglima Ratu Pinang Masak Tabarau Panjang Kecamatan Gunung Tuar yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya Panglima Ratu Pinang Masa unggul pada saat ini, namun belum dapat dipastikan karena perjuangan mereka hampir saja berakhir, tinggal beberapa meter ke depan. Masuk, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim atas 5 Piako Tuan Nagori dari Logas Tanah Darat yang berada di posisi jalan sebelah kanan, sedikit saja memimpin Bintang Emas Cahaya Intan, sementara 5 Piako Tuan Nagori dari Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat berusaha kembali menyamakan haluan Bintang Emas Cahaya Intan, masih di depan haluannya atas jalan Kuantan Mudik. Nampaknya Ratu Anai-Anai sedikit demi sedikit nampaknya melejit ke depan atas haluan jalur Panglima Kociak Benteng Nagori dari Koto Inuman. Nah, pada saat ini masih dalam keadaan sementara Ratu Anai-Anai yang berada di posisi jalan sebelah kanan masih unggul secara sedikit berhadapan dengan haluan jalur Panglima Kociak Benteng Nagori. Belum dapat kita pastikan, yang jelas nampaknya Ratu Anai-Anai masih terdepan atas haluan jalur Panglima Kociak Benteng Nagori. Masuk sudah hilir ke-19. Dari Desa Sako Kecamatan Penyang menuju jalan sebelah kiri berhadapan dengan Juragan Kuantan dari seberang gunung Kecamatan Gunung Tawar menuju jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Juragan Kuantan. Ada di depan pancang pemisah yang kelima. Keadaan sementara haluan Putri Kayangan
masih berada di depan atas haluan jalur. Pajar menyingsing Cahyo Inuman yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah, imbang sudah, sama sudah haluan kedua buah jalur hilir yang ke-20. Putri Kayangan Rawang Godang seberang Taluk Hilir. Pajar menyingsing Cahyo Inuman sebelah kanan, masih dalam keadaan sementara. Nah, yang tadinya sama nampaknya Putri Kayangan kembali menyamakan haluan atau masih melejit ke depan atas haluan jalur. Pajar menyingsing Cahyo Inuman yang berada di sebelah kanan. Belum dapat dipastikan, belum final persen ini karena masih ada beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. Putri Kayangan masih terdepan, namun tinggal beberapa meter. 1, 2, 3, masuk sudah hilir yang ke-20. Segera berputar mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara hilir ke sementara yang kita saksikan adalah hilir yang ke-20. Putri Kayangan Rawang Godang seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah. Pajar menyingsing Cahyo Inuman. Pajar menyingsing Cahyo Inuman. Banjarnan Tigo, Kecamatan Inuman, berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya Pajar menyingsing ini, nampaknya yang tadinya terdepan, namun Putri Kayangan Rawang Godang pada saat ini melejit ke depan melalui jalur tua Kala Jengking Muda Indragiri. Unggul sudah atas haluan jalur tua Inayan haluan Riau yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Nampaknya menari-nari si tukang tari yang berada di sebelah kiri haluan jalur tua Kala Jengking Muda Indragiri, Kabupaten Indragiri Hulu pada saat ini. Yang jelas nampaknya perjuangan mereka akan berakhir. Tinggal beberapa meter. 1, 2, 3, masuk sudah hilir ke-21. Dari Banjar Guntung, Kecamatan Pantanmudi dengan berjalan sebelah kanan. Yang menang adalah Ratu Anai-Anai. Nah, hilir yang ke-22 sudah dilepas. Seranggai Inai Tobek Kociak, Poriang Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah. Siluman Boyo Danau dari Sitorajo Kari berada di posisi jalan sebelah kanan. Putri Kayangan Rawang Godang dari seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah. Sementara Siluman Boyo Danau Sitorajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, nampaknya masih unggul di depan atas haluan jalur Seranggai Inai Tobek Kociak dari Poriang Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah. Nampaknya berhenti sudah mendayung anak pacuan jalur Seranggai Inai Tobek Kociak dari Poriang Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, dan membuka peluang kepada jalur Siluman Buaya Danau untuk melaju ke hari kedua karena berhenti sudah mendayung jalur Seranggai Inai Tobek Kociak, Poriang Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah. Sementara masih kita tunggu hilir dua buah jalur ini antara jalur Bukit Terusan Macan Putih berhadapan dengan Siluman Buaya Danau dari desa Sitorajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah mengambil jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Siluman Buaya Danau. Terusan Macan Putih Pengalian, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, berhadapan dengan Mutiara Ujung Negeri dari Pucuk Rantau. Dari Kecamatan Pucuk Rantau berada di sebelah kanan. Nampaknya tenang saja dengan gerakan santai saja anak pacuan Bukit Terusan Macan Putih Pengalian, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, yang berada di posisi jalan sebelah kiri masih berada di pertengahan pancang pemisah yang terakhir ini. Jalur Bukit Terusan Macan Putih Pengalihan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, nampaknya juga berhenti mendayung karena lawannya jalur Mutiara Ujung Negeri, Kecamatan Pucuk Rantau, mereka tidak lagi melanjutkan pertarungan pada hilir yang ke-23. Nah, sudah dilepas hilir yang ke-26. Jubah merah KNTI Kuansing dari Muaro Sentajo berhadapan dengan Congkaman Olang Putih Distrik Kuansing dari Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya. Pada saat ini ketika mereka berada di depan pancang pemisah yang kedua,
Nampaknya jubah merah KNP Ikuan Sansing Muarau Sentajo yang berada di sebelah kiri menandakan haluannya sedikit berada di depan atas haluan jalur Congkaman Olang Putih Distrik Kuansing Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, masih dalam keadaan sementara walaupun hanya sedikit di depan, namun nampaknya masih menari-nari si tukang tari. Nah, yang tadinya tertinggal Congkaman Olang Putih Distrik Kuansing nampaknya pada saat ini sedikit demi sedikit berada sudah di depan haluan jalur jubah merah KNP Kuansing. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur masih sama-sama dari Kecamatan Sentajo Raya. Belum dapat dipastikan perjuangan mereka akan berakhir di 1, 2, 3 masuk. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan sementara. Jubah merah yang berada di sebelah kiri unggul sudah secara tipis saja meninggalkan Congkaman Olang Putih yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah, berdiri sudah si tukang tari dari jubah merah KNP Ikuan Sing Muarau Sentajo yang berada di sebelah kiri menandakan haluannya sedikit berada di depan atas haluan jalur Congkaman Olang Putih Distrik Kuansing Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, masih dalam keadaan sementara walaupun bergerak santai. Dua jalur hilir yang ke-27 Ratu Biso Cahaya Putih yang nampaknya kembali sudah berada di kawasan pancang pemisah yang ke-6, tetapi terlalu santai. Kita lihat kedua buah jalur ini tidak berpacu cepat tapi justru berpacu lambat. Kita lihat saudara-saudara. Nah, saat ini tampaknya Ratu Biso Cahaya Putih masih berada di depan atas lawannya Ikatan Mahasiswa Kenegrian Kopa yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nonton dan para masa sudah dilepas hilir yang ke-28. Untung Betuah berada di jalan sebelah kiri. Garuda Baru Pulau Mungkur menempati posisi jalan sebelah kanan Dari Kenegrian Kota Kecamatan Gondang Tengah menyilang ke arah sebelah kanan saudara-saudara. Nah, saat ini tampaknya berada sudah di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Tidak jauh berbeda haluan kedua buah jalur, hampir mampu disamakan oleh Garuda Baru saat ini saudara di depan kawasan pancang pemisah yang ke-6 ini. Namun haluan jalur Untung Betuah masih berada di depan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini hanya tinggal beberapa meter perjuangan bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-28. Unggul sementara haluan jalur Untung Betuah dari Danau Baru Rengat yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Tertinggal sudah tampaknya haluan jalur Garuda Baru yang menempati posisi jalan sebelah kanan yang terlalu jauh menyilang ke arah sebelah kanan saudara-saudara. Nah, saat ini tampaknya berada sudah di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Tidak jauh berbeda haluan kedua buah jalur, hampir tanah bekali berhadapan dengan Gagak Hitam Sungai Petapusan dari Banuaran Kecamatan Kuantan Hilir. Nah, saudara-saudara, untuk hilir yang ke-29 ini Selendang Putri Sindai masih berada terdepan tipis saja, hampir mampu disamakan oleh haluan jalur Ular Tiwang Rawang Kuang ini saudara-saudara di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini bisa dipertahankan oleh Selendang Putri Sindai? Ini belum bisa kita pastikan, hanya tinggal beberapa meter menjelang membelah pancang pusat terakhir. Nah, masuk sudah hilir yang ke-29. Kembali kita ke pancang pemisah yang ketiga. Tengah bertarung Selendang Putri Sindai dari Kabupaten Inhu menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Ular Tiwang Rawang Kuang Gunung Kesiangan Kecamatan Benai menempati posisi jalan sebelah kanan. Benar-benar tangguh haluan jalur Selendang Putri kanan, benar-benar akurat pertarungan kedua buah jalur di depan pancang pemisah yang ke-6 ini. Nah, belum ada yang tertinggal, kita lihat masih dalam keadaan sama. Nah, sedikit demi sedikit Todong Kuantan Tanah Bekali maju ke depan. Nah, meninggalkan sudah haluan jalur Gagak Hitam Sungai Petaputan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sementara hilir yang ke-31 antara Pendekar Muda KNP Ikuan Sing menempati posisi jalan sebelah kiri
berhadapan dengan sedikit demi sedikit Todung Kuantan Tanah Bekali maju ke depan. Nah, meninggalkan sudah haluan jalur Gagak Hitam Sungai Petaputan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sementara hilir yang ke-31 antara Pendekar Muda KNPI Kuansing menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Datuk Imbang di Alam, gagal dilepas. Terdepan hanya tipis saja, saudara. Sama sudah haluannya unggul sudah Surya Sarumpun Tolang Batutu yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Buaya Danau yang menempati posisi jalan sebelah kiri di kawasan pancang pemisah yang ke-6 ini, saudara-saudara. Akankah kemenangan ini mampu kembali diambil alih? Nah, kembali ambil alih. Sama sudah haluan kembali kedua buah jalur di depan pancang pemisah yang ke-6. Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara, haluan jalur manakah menembus jalur. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir Danau yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini mampu dijadikan tiket untuk melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas dua jalur masih bertarung di kawasan pancang pemisah yang keempat. Memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima, terancam sudah disamakan haluan jalur Buaya Danau oleh haluan jalur Surya Sarumpun Tolang Batutu berada di kawasan pancang pemisah yang ke Keramat. Nah, dilepas pancang pemisah yang kelima, terbalik arah tampaknya Selendang Dewa Bukit Keramat yang tadinya tertinggal ambil alih kemenangan sementara di depan haluan jalur Girang-Girang Rimbo Putri Maimbau yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Hanya tinggal beberapa meter saja tampaknya menjelang menembus ke garis akhir. Nah, saudara-saudara, saat ini hanya tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-33. Untuk hilir yang ke-35 ini, nah, saudara-saudara, ada tanda. Nah, sudah dilepas hilir yang ke-35. Delima Indah Permata Kuantan KNPI berada di jalan sebelah kiri. Pendekar Dubalang Kompe Bukit Kauman menempati posisi jalan sebelah kanan. Saat ini tampaknya sudah lepas dari hulu pancang awal. Dari kejauhan, saudara-saudara, memimpin sementara haluan jalur dan Lembayang Pati Sony TBS yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Melintas sudah jalur Delima Indah Permata Kuantan KNPI Kuansing yang menempati posisi jalan sebelah kiri di depan pancang pemisah yang kelima. Memasuki arena pancang pemisah yang ke-6, posisi haluan mendongak tampaknya meninggalkan sudah lawannya satu buah jalur. Nah, sementara hilir yang ke-30 Desa Gunung Peskengan Kecamatan Benai mengambil jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Selendang Putri Sindai. masih Hilir ke-30 Todung Kuantan dari Desa Tanah Bekali Kecamatan Pengen mengambil jalan sebelah kiri berhadapan dengan Gagak Hitam Sungai Petapusan. Dari Bunguaran ke Taman Kuantan Hilir mengambil jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Todung Kuantan. pemisah yang keempat ini. Akankah kemenangan sementara yang berada di Delima Indah Permata Kuantan ini akan mampu dipertahankannya untuk dijadikan tiket melaju ke putaran kedua ini, saudara-saudara? Ke hari kedua maksud kami. Saat ini masih berada di depan pancang pemisah yang kelima ini. Jauh sudah tertinggal tampaknya haluannya jalur Pendekar Dubalang Kompe dari Bukit Kauman ini di depan pancang pemisah yang ke-6. Nah, sementara hilir yang ke-36 Provinsi Riau, Kota Pekanbaru di Tribun VIP bersama Bapak Bupati Kuantan Singi beserta rombongan. Selamat menyaksikan pacu jalur yang merupakan budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singi ini. Nah, saudara-saudara, saat ini tampaknya kembali kita liput kilat Lembayang Pati Sony benar-benar memperlihatkan kebolehannya di depan pancang pemisah yang ke-6 berhadapan dengan bomber ini, saudara-saudara. Nah, sementara di belakangnya, saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini tampaknya kilat Lembayang Pati Sony yang menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan bomber si Barakun menempati posisi jalan sebelah kanan, berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-5 saat ini. Selamat datang dan selamat menonton kepada Bapak Gubernur Riau,
beserta berhadapan dengan Jitu Kuantan menempati posisi jalan sebelah kanan. Yang menempati posisi jalan sebelah kanan masih Jitu Kuantan memimpin di depan saat ini, saudara-saudara. Di dalam sebelah kanan ini, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Jitu Kuantan akan mampu dipertahankannya untuk melaju ke hari kedua, sementara ular putih Linggo Biso sama sudah haluan kedua buah jalur, sama sudah di depan pancang pemisah ke-6, bahkan memimpin ke depan ular putih Linggo Biso masuk, saudara-saudara. Nah, sementara di belakangnya, nah saat ini tampaknya di belakangnya diikuti sudah tampaknya untuk hilir yang berikutnya ini. Nah, saudara-saudara, masuk sudah hilir yang ke-36. Silakan berputar dan merapat. Pancang pemisah yang kelima memasuki kawasan pancang pemisah yang ke-6. Dari kejauhan tampaknya tertinggal sudah haluan jalur Danau Sati Kompe Batua oleh haluan jalur Barau Siluman Bukit Tigo Pulau Barano yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat, perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-38, sementara hilir yang ke-39 Kancil Putih Cengar menempati sama sudah haluan kedua buah jalur, sama sudah di depan pancang pemisah ke-6, bahkan memimpin ke depan ular putih Linggo Biso masuk. Nah, sementara hilir yang ke-38 Danau Sati Kompe Batua dari Bene Kecil menempati posisi jalan sebelah kiri. Barau Siluman Bukit Tigo dari Pulau Baralo menempati posisi jalan sebelah kanan dengan Kancil Putih Cengar. Nah, hampir mampu disamakan oleh Kancil Putih saat ini depan pancang pemisah yang kelima ini. Nah, sementara saudara-saudara, haluan jalur Panglima Sati tanpa basa-basi tampaknya memang benar-benar terlalu tangguh untuk disisihkan oleh Kancil Putih ini. Sampai di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 ini, saudara-saudara, berhenti sudah tampaknya dalam keadaan lambat pergerakan sudah anak pacun Panglima Sati Toar ini menempati posisi jalan sebelah kanan. Pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat, masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Buat jalur bakal berakhir, masuk sudah hilir yang ke-38, sementara hilir yang ke-39 Kancil Putih Cengar menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panglima Sati Toar, sang mantan juara event nasional. Tampaknya harus tertatih-tatih untuk berhadapan dengan Kancil Putih kecamatan jalur dari kecamatan Pucuk Rantau ini, saudara. Nah, saudara-saudara, saat ini nampaknya berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima, memimpin di depan semua, masih dalam keadaan sementara memimpin di depan haluan jalur Rasau Indah saat ini. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankannya untuk dijadikan tiket ke hari yang kedua ini? Nah, saudara-saudara, saat ini berada sudah di pertengahan pancang pemisah terakhir atau pancang pemisah yang ke-6. Nah, saudara-saudara, saat ini masuk sudah hilir yang ke-40. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Memimpin di depan haluan jalur Rasau Indah saat ini. Akankah kemenangan sementara ini silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Danau Sati Kota Batua dari Desa Bene Kecil Kecamatan Bene yang mengambil jalan sebelah kiri berhadapan dengan Baguo Tuluman Bukit Tigo mengambil jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Baguo Tuluman Bukit Tigo. Nah, sementara saat ini yang kita saksikan adalah hilir yang ke-41 Harimau Paing Tuan Nagori berhadapan dengan Pak Sangke Danau Pasar 9 sebelah kanan. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Dari Pulau Telur Kecamatan Batang Hilir Kebrang mengambil jalan sebelah kiri.
Arjuna Sobrang Taluk yang menempati posisi jalan sebelah kiri membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah yang ke-6 saat ini masih dalam keadaan tertinggal. Putri Kumayang Linduang Daun, sang runner up pacu jalur Kecamatan Benai 2 hari yang lalu, akankah terkulai layu di hari pertama di tepian Arasa Taluk Kuantan? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Saat ini di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 masih dalam keadaan tertinggal jalur Putri Kumayang Linduang Daun ini saudara-saudara. Sementara Arjuna masih berada di depan, hanya tinggal beberapa meter masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di menempati posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Putri Kumayang Linduang Daun yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah oleh haluan jalur Arjuna Sobrang Taluk yang menempati posisi jalan sebelah kiri, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah yang ke-6 saat ini masih dalam keadaan tertinggal. Putri Kumayang Linduang Daun oleh haluan jalur Carano Kuansing Kota Tua Kopa yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-6, kawasan pancang pemisah yang terakhir masih Carano Kuansing menempati posisi yang paling depan. Tertinggal masih Malin Dubalang haluan Riau yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini hanya tinggal beberapa meter, hampir mampu disamakan oleh jalur Malin Dubalang menjelang menembus ke garis finish. Hanya tinggal beberapa meter masuk. Danau Pasar 9. Mayang Sari dengan Sultan Garang Lin Sono Godang yang menempati posisi jalan sebelah kanan ini. Nah saudara-saudara, memimpin masih Putri Keramat Mayang Sari yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Sultan Garang Lin Sono Godang yang menempati posisi jalan sebelah kiri ini saudara. Akankah kemenangan sementara Putri Keramat Mayang Sari ini akan didapatkan sebagai pemenangnya? Kita tunggu saudara-saudara. Nampaknya Sultan Garang berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan haluannya. Nah saudara-saudara, saat ini tampaknya pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat. Perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir, hanya tinggal beberapa meter masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Onggang Parau Bapeda Kuansing ini harus berhadapan dengan sang idola dari Inhu Pandan Baiduri ini. Nah saudara-saudara, hilir yang ke-49 antara Limbago Sakti Rantau Kuantan Kopa. Sultan Sah dilepas. dari Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pengian mengambil jalan sebelah kiri berhadapan dengan Putri Keramat Mayang Sari. Ini saudara-saudara, antara jalur Sialang maksud kami Limbago Sakti Rantau Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kanan saat ini masih dalam keadaan sama, membelah melewati sudah pancang pemisah kelima. Memimpin saat ini haluan jalur 9 langkah Putri Samudra di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Limbago Sakti Rantau Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah saat ini tampaknya akankah mampu disamakan oleh haluan jalur Limbago Sakti Rantau Kuantan ini? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini 9 langkah Putri Samudra saat ini masih berada di depan. Nah akankah kemenangan ini mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk. Nah sementara hilir yang ke-51, nah akankah kemenangan ini mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk. Nah sementara hilir yang ke-51, Singa Kuantan Sungai Pinang menempati posisi jalan sebelah kiri. Rimbo Sati Mantiko Alam dari Kota Kuantan Sungai Pinang. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankannya untuk melaju ke hari kedua? Bergerak santai sudah anak pacuan Singa Kuantan, sang mantan juara ini saudara-saudara. Nah saudara-saudara, saat ini melintas sudah di kawasan pancang pemisah ke-6 Singa Kuantan Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan ini. Nah tampaknya lawannya
Rimbo Sakti Mantiko Alam juga berhenti mendayung, memberikan jalan mulus saja kepada Singa Kuantan menembus ke garis finish. Masuk sudah hilir yang ke-51. Kita liput dan kita kapar hilir yang ke. Nah, saudara-saudara, memasuki sudah kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini. Di belakangnya diikuti sudah oleh hilir yang ke-52. Limpato Tigo Maro menempati posisi di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Rajo Mudo Bintang Selatan dari Pulau Deras, Kecamatan Pangean. Nah, saudara-saudara yang menempati posisi jalan sebelah kanan atas haluan jalur Limpato Tigo Maro dari Kampung Baru Kota Cerindoman ini. Nah, saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 masih Rajo Mudo Bintang Selatan saat ini, saudara-saudara, memimpin di depan pancang pemisah yang ke-6 ini. Akankah kemenangan ini dinobatkan nantinya untuk melaju ke hari kedua? Belum bisa kita tekan. Masuk. Yang kelima, saudara-saudara, masih memimpin di depan Dewa Ruci Arung Samudra dari Pulau Sipan ini. Akankah membalas sudah pancang pemisah yang ke-5 memasuki kawasan pancang pemisah yang ke-6 saat ini masih dalam keadaan sementara saat ini, saudara. Tertinggal sudah tampaknya Sorak Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kiri ini. Nah, berhenti sudah mendayung, memberikan jalan mulus saja kepada Dewa Ruci Arung Samudra untuk menembus ke garis finish lebih awal. Di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-56 Purnama Indah dari Inhu menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Dubalang Gogar Tuah Nagori dari Kopa menempati posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah satu buah jalur di kawasan pancang pemisah yang ke. Samudra yang menempati posisi jalan sebelah kanan namun tidak bertahan lama. Saat ini tampaknya disamakan kembali oleh haluan jalur Dewa Ruci Arung Samudra yang menempati posisi jalan sebelah kanan masih dalam keadaan berimbang dengan haluan jalur Sorak Kuantan ini. Akankah kemenangan saat ini? Nah, Inhu tampaknya hanya tinggal bergerak sedikit saja ke depan karena lawannya Dubalang Gogar Tuah Nagori berhenti sudah mendayung, memberikan jalan mulus kepada jalur Purnama Indah untuk menembus ke garis finish lebih awal. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini tampaknya hilir yang ke-57 Bonca Sakti Bingkuang Indah menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Giriang-Giriang di kawasan pancang pemisah yang ke-6 saat ini masih dalam keadaan sementara saat ini, saudara. Tertinggal sudah tampaknya Sorak Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kiri ini. Nah, berhenti sudah mendayung, memberikan jalan mulus saja kepada Dewa Ruci Arung Samudra untuk menembus ke garis finish lebih awal. Di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-56 Purnama Indah dari Inhu menempati posisi jalan sebelah kiri tampaknya bergesit, tampaknya menggesa pergerakan pendayungnya sehingga nantinya saat ini masih berada di depan haluan jalur Giriang-Giriang Perak Gonto Kuantan yang menempati posisi jalan sebelah kanan ini. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, masih dalam keadaan sementara saat ini Bonca Sakti Bengkuang Indah ini masih berada di depan pancang pemisah terakhir. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-58 benar-benar terjadi perpacuan yang benar-benar akurat, benar-benar berimbang saat ini. Masih dalam keadaan sementara terancam disamakan haluan jalur
Cahaya Baru Anissa Grafika oleh haluan jalur Toduang Bakotat Bunga Kirana. Nah, memimpin sudah Toduang Bakotat Bunga Kirana yang menempati posisi jalan sebelah kanan, sementara di haluan jalur Cahaya Baru Anissa Grafika tertinggal tipis saja di depan pancang pemisah ke-6, hampir mampu disamakan. Pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat, hanya tinggal beberapa meter. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim oleh haluan jalur Toduang Bakotat Bunga Kirana. Nah, memimpin sudah Toduang Bakotat Bunga Kirana yang menempati posisi jalan sebelah kanan, sementara di haluan jalur Cahaya Baru Anissa Grafika tertinggal tipis saja di depan pancang pemisah ke-6, hampir mampu disamakan. Pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat, hanya tinggal beberapa meter. Masuk, Buah Pualian menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tapak Godang Sungai Gorakan. Bapeda Kuantan Singi menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, saat ini kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-60, Mantiko Limbek Putia Pulau Godang Kari. Tampaknya santai sudah pergerakannya, meninggalkan lawannya. Jalur Kori Keramat Tua Nagori, satu buah jalur sudah di depan pancang pemisah yang ke-6. Barangkali saat ini hanya tinggal beberapa meter, perjuangan kedua buah jalur segera berakhir. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Helmasi Kori Keramat Tua Nagori yang menempati posisi jalan sebelah kiri di depan pancang pemisah yang ke-5. Berapa bang? Nah, sementara di belakangnya diikuti sudah hilir yang ke-61, Tua Sakti Lubuk Pualian menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Topak. Ada sudah depan pancang pemisah yang ke-5, benar-benar maju ke depan haluan jalur Tapak Godang Sungai Gorakan yang berada di jalan sebelah kanan, meninggalkan sudah Tua Sakti Lubuk Pualian di jalan sebelah kiri di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 ini. Saudara-saudara, tampaknya hanya tinggal beberapa meter, perjuangan jalur bakal berakhir untuk hilir yang ke-61 ini. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-62, Kumbang Putih Danau Takopuang dari Danau Kecamatan Kuantan Hilir seberang. Sakti Lubuk Pualian menempati posisi jalan sebelah kiri. Tapak Godang Sungai Gorakan berada di jalan sebelah kanan, benar-benar dalam keadaan berimbang, kendati memimpin tipis di depan haluan jalur Tapak Godang Sungai Gorakan. Bapeda Kuantan Singi belum bisa kita pastikan untung dari Kuantan Hilir seberang yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Sementara di lapangan di kawasan pancang pemisah yang ketiga ini. Nah, saudara-saudara, saat ini masih dalam keadaan sementara Lintah Jalang Petapaan RI ini yang berada di jalan sebelah kanan tampaknya mampu mempermalukan lawannya. Kumbang Putih Danau Takopo ini hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis finish. Lintah Jalang Petapaan tampaknya, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk sudah hilir yang ke 62 di jalan sebelah kiri di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 ini. Saudara-saudara, tampaknya hanya tinggal beberapa meter, perjuangan jalur bakal berakhir untuk hilir yang ke-61 ini. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-62, Kumbang Putih Danau Takopuang dari Danau Kecamatan Tenaga. Kita lihat kedua anak pacuan ini masih dalam keadaan sementara memimpin pendekar Rajo Cahayo Nagori di depan pancang pemisah yang ke-6 ini. Akankah kemenangan sementara mampu dipertahankan sampai ke garis finish, saudara-saudara? Belum bisa kita pastikan. Rajo Montili hampir mampu bisa menyamakan, hanya tipis saja. Rajo Montili hanya sedikit saja tinggal menyamakan. Sama sudah haluan kedua buah jalur, saudara-saudara. Apakah akan terjadi? Hanya tinggal beberapa meter. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kedua anak pacuan ini masih dalam keadaan sementara memimpin pendekar Rajo Cahayo Nagori di depan pancang pemisah yang ke-6 ini. Akankah kemenangan sementara mampu dipertahankan sampai ke garis finish, saudara-saudara? Belum bisa kita pastikan. Rajo Montili hampir mampu bisa menyamakan, hanya tipis saja. Rajo Montili hanya sedikit saja tinggal menyamakan. Sama sudah haluan keberadaan dua buah jalur di depan pancang pemisah yang ke-5 ini. Nah, saudara-saudara, disamakan sudah oleh haluan jalur Golang Pisoko Cahayo Nagori yang menempati posisi jalan sebelah
kanan haluan jalur gelombang tsunami Bapeda Kwansing yang menempati posisi jalan sebelah kiri, bahkan ambil alih kemenangan sudah Golang Pusoko Cahaya Nagori yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Sementara di pertengahan pancang pemisah ke-6 di kawasan pancang pemisah terakhir benar-benar terjadi pertarungan cukup ketat. Ambil alih lagi gelombang tsunami, sama sudah haluan kedua buah jalur beberapa meter menyembus garis akhir, masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Bencana 9 putri gagal dilepas. Iya berarti. Ya. Hilir yang ke-65 gelombang tsunami Bapeda Kwansing jalan sebelah kiri berhadapan dengan Golang Pisoko Cahaya Nagori dari Munsalo Kopa menempati posisi jalan sebelah kanan. Niang Kuantan Cahaya Nagori bocah cilik berada di haluan jalur berkostum merah beraraikan daun pinang, tampaknya saudara-saudara menari-nari sudah bahasa isyarat bahwa haluan jalurnya mengungguli dan menghului sudah haluan jalur lawan. Tertinggal saat ini saudara-saudara tua putra dewa dari Indragiri Hulu sampai ke depan pancang pemisah terakhir masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Terus berjibaku menghadapi pendekar Kuantan Ujung Tanjung Kecamatan Benai guna merebut tiket ke hari kedua. Nah, dilepas sudah dari hulu pancang awal. Berada di jalan sebelah kanan adalah pendekar Kuantan Ujung Tanjung. Nasa sudah dilepas dari hulu pancang awal Pulau Laye Mandulang Untuang menembus Sungai Kuantan demi memberikan support kepada jalur andalannya, jalur kesayangannya Pulau Laye Mandulang Untuang, Pulau Madina, Kecamatan Kuantan Hilir. Nah, saat ini melintas sudah di kawasan pancang pemisah Pulau Laye Mandulang Untuang. Banyak pengunjung memprediksi bahwa jalur ini akan melaju sampai ke hari keempat. Kita nantikan karirnya di jalur Pulau Laye Mandulang Untuang ini. Nah, saudara-saudara hanya tinggal beberapa meter masuk sudah. Segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim posisi jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara bergerak santai sudah Pulau Laye Mandulang Untuang. Tampaknya begitu warga masyarakat para pendukung Pulau Madinah ini mampu nampaknya memberikan support di arah seberang dari tempat kami melaporkan ataupun di arena Pasiran seberang Taluk ini. Nah, saudara-saudara, Pulau Laye Mandulang Untuang benar-benar terlalu tangguh untuk di posisi jalan sebelah kiri atas haluan jalur liritan akar bunga merah Pulau Kopong Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 berdiri sudah si tukang tari dengan menarikan arai pinangnya di depan haluan jalur. Ini adalah bahasa isyarat bahwa haluan jalurnya telah mendahului haluan jalur lawan. Nah, saudara-saudara, saat ini hanya tinggal beberapa meter putra Kuantan Tanjung Bungaran saat ini masuk sudah ke garis finish. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim bahwa jalur ini akan melaju sampai ke hari keempat. Kita nantikan karirnya di jalur Pulau Laye Mandulang Untuang ini. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk sudah. Segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-69 putra Kuantan Tanjung Bungaran Banjarlopa menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panglimo Olang Putia Sungai Yala menempati posisi dengan tukang tari berkostum kuning tampaknya berada di haluan jalur. Panglimo Olang Putia menari-nari sudah tampaknya meninggalkan sudah lawannya. Coba Panglimo Olang Putia adalah jalur yang dibanggakan dan dijagokan dari Kecamatan Hulu Kuantan ini. Hanya tinggal beberapa meter menjelang membelah garis akhir ataupun garis finish. Masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saat ini adalah kita liput dan kita kabar hilir yang ke-70 Dubalang Putra Rawang Udang Talontam Benai menempati posisi jalan sebelah kiri. Panglima Olang Putia Sungai Yala menempati posisi jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara memimpin sudah di depan Panglima Olang Putia Sungai Yala menempati posisi dengan
tukang tari berkostum kuning tampaknya berada di haluan jalur sebelah kanan. Di belakangnya menyusul sudah haluan jalur Tuah Negeri 1000 Kubah dari IKKS Pemda Rohil menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Lotusan Bodel Godang yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Lotusan Bodel Patah Danau Batua yang menempati posisi jalan sebelah kanan saat ini, saudara-saudara. Sementara Raja Laut ini tampaknya saudara-saudara berada sudah di depan pancang pemirsa terakhir. Kita nantikan saudara segera masuk sudah untuk hilir yang ketujuh. Posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Raja Laut Tobyang Aye Group menempati posisi jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara jauh tertinggal sudah Mayang Sari di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur Raja Laut Tobyang Aye Group dari Sungai Soria Kecamatan Kuantan Hilir. Tertinggal sudah tampaknya di depan pancang pemisah yang keempat, benar-benar tangguh. Antusias menyaksikan hilir yang ke-72. Nampaknya Tuan Negeri 1000 Kubah tampaknya diantarkan oleh Bapak Gubernur Riau bersama Pemda Kabupaten Rohil. Saat ini masih tertinggal. Nampaknya IKKS ini Tuan Negeri 1000 Kubah tertinggal, hanya tinggal sedikit saja, hampir mampu disamakan. Tuan Negeri sedikit saja mampu, sama sudah haluan kedua buah jalur. Nah, Tuan Negeri saat ini memimpin ke depan. Masih Tuan Negeri saudara masuk. Saudara-saudara, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Lotusan Bodel Godang yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Lotusan Bodel Patah Danau Batua yang menempati posisi jalan sebelah kanan saat ini, saudara-saudara. Sementara Raja Laut ini tampaknya saudara-saudara berada sudah di depan pancang pemirsa terakhir. Kita nantikan saudara segera. Merah Jingga Sawah menempati posisi jalan sebelah kiri berada dengan Putih Linduang Bulan menempati posisi jalan sebelah kanan. Memimpin sana Putih Linduang Bulan disamakan kembali oleh Merah Jingga. Merah Jingga memimpin di depan, tipis saja di depan kawasan pancang pemisah ke-6. Hanya tinggal beberapa meter. Perjuangan kedua jalur mereka berakhir. Masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, dari hulu pancang awal kita telah melihat nampaknya. Nah, untuk hilir yang ke-11 sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal antara jalur Rajo Rimbo Kumayang menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Binti Mandi. Saat ini nampaknya jalur Rajo Rimbo Kumayang Pulau Ingu berhadapan dengan jalur Binti Mandi masih unggul. Sementara Rajo Rimbo Kumayang Pulau Ingu Semendorak Kecamatan Benai atas jalur Binti Mandi Pulau Kejang Basra Kecamatan Kuantan Hilir yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Belum bisa kita pastikan, yang jelas nampaknya tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir pada hilir yang ke-11 ini. Nah, masuk sudah hilir ke-11, segera berputar. Baik, kita liput kembali, kita cover hilir yang ke-11 Rajo Rimbo Kumayang Pulau Ingu Semendolak Kecamatan Benai sebelah kiri. Binti Mandi Pulau Kijang berada di arah sebelah kanan. Pada saat ini nampaknya jalur Rajo Rimbo Kumayang Pulau Ingu berhadapan dengan jalur Binti Mandi masih unggul. Sementara Rajo Rimbo Kumayang Pulau Ingu Semendolak Kecamatan Benai atas jalur Binti Mandi Pulau Kejang Basra Kecamatan Kuantan Hilir yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Cayo Kampung Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman berada di posisi jalan sebelah kanan. Masih sementara Bintang Harapan Cayo Kampung unggul atas saluran jalur Mustika Dewi Sialang Kabupaten Indragiri. Baik saudara, mohon waktunya sejenak untuk kami sampaikan berita kehilangan. Telah hilang seorang laki-laki bernama Asmadi alias Inci yang berasal dari Simandolak Benai, tertinggal di sekitar pancang ke-5 dan pancang ke-6, berumur lebih kurang Baik,
Sementara hilir ke-14 Mustika Dewi Sialang Kabupaten Indra unggul. Sementara Onggang Sati Rimbo Bunian Kotokari Kecamatan Kuantan Tengah atas sambaran Olang Pulai SDM dari Rawang Binjai Kecamatan Pangian yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nampaknya sedikit saja haluan jalur Onggang Sati Rimbo Bunian berada di pertengahan pancang finish ini. Unggul sementara Onggang Sati Rimbo Bunian yang berada di sebelah kiri ini belum dapat dipastikan karena perjuangan mereka lebih kurang 10 meter ke depan masih ada pada saat ini, namun masuk sudah hilir ke 24. Pasir Penyu Indragiri Hulu tertinggal sedikit. Ya, masih hilir ke 31 Tua Dato Imbang di Alam yang berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan pendekar muda KNP Ikwan Sing. Tertinggal sedikit saja haluan jalur pendekar Tua Dato Imbang di Alam yang pada saat ini masih unggul atas haluan jalur pendekar muda yang berada di sebelah kiri, dan Tuar masih tinggal beberapa meter ke depan. Nah, masuk sudah hilir ke 31. Sementara hilir ke 34. Dari Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir unggul sementara atas pendekar Panjang Bukit Seguntur yang berada di posisi jalan sebelah kiri belum dapat dipastikan. Yang jelas perjuangan mereka benar-benar secara habis-habisan. Masuk sudah hilir ke 34. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Kecamatan Lirik Indragiri Hulu. Pada saat ini kedua buah jalur ini masih dalam keadaan berpacu dan berada di pertengahan pancang finish, berada di kawasan pancang finish. Menjual beraneka jam dengan berbagai merek dan menerima servis jam. Full Jam beralamat di Pasar Rakyat Lantai 2, Teluk Kuantan. Sukses Mandiri Into, pusat pemesanan dan pembelian tiket pesawat secara online serta tur dalam dan luar negeri. Kunjungi Sukses Mandiri Into, samping Hotel Sinta Beringin, Teluk Kuantan. Perbaharui informasi Anda tentang Meriam Onggang Parau masih terlihat di depan haluannya atas Pandan Baiduri dari Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di posisi jalan sebelah kanan, masih meninggalkan haluan jalur Pandan Baiduri dari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan. Inilah jalur Meriam Onggang Parau yang merupakan jalur sang juara Rayon 4 baru-baru ini. Nah, nampaknya masih bertarung secara meyakinkan Meriam Onggang Parau atas lawannya Pandan Baiduri Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk sudah hilir ke 48. Dan Pandan Baiduri dari Kabupaten Indragiri Hulu yang mengambil posisi jalan sebelah kanan. Sementara Meriam Onggang Parau nampaknya tidak memberi kesempatan kepada jalur Pandan Baiduri dari Kabupaten Indragiri Hulu dari jalan sebelah kanan ini. Sementara Meriam Onggang Parau mendayung jalurnya sekuat tenaga, memperlihatkan kebolehan dan ketangguhannya, di mana bila jalur andalan akan dayung dari anak pacuan Sialang Soko Putri Mandi dari Kabupaten Indragiri Hulu.
Nah, inilah Selang Soko yang pada saat ini mendayung jalurnya sampai ke garis finish. Yang jelas jalur Agung Kuantan berhenti mendayung karena sudah jauh tertinggal, masuk sudah hilir ke 50. Onggang Parau yang merupakan jalur sang juara rayon 4 baru-baru ini. Nah, nampaknya masih bertarung secara meyakinkan meriam Onggang Parau atas lawannya Pandan Baiduri Kabupaten Indragiri Hulu, masuk sudah hilir ke 48. Sementara hilir yang ke-50 Agung Kuantan Plotonga berhadapan dengan Limbago Sati masih unggul sementara atas Tua Selang Porlet Inhu yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Nampaknya jalur selancar air yang berada di sebelah kanan masih secara tipis saja berada di depan atas jalur Porlet Inhu, yakni Tua Selang Porlet Inhu yang berada di sebelah kiri. Belum dapat dipastikan tinggal berapa meter perjuangan mereka akan selesai. 1, 2, 3, masuk. Soko Putri Mandi dari Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, inilah Selang Soko yang pada saat ini mendayung jalurnya sampai ke garis finish. Yang jelas jalur Agung Kuantan berhenti mendayung karena sudah jauh tertinggal, masuk sudah hilir ke 50. San Gajah Putih Tebing Tinggi Kecamatan Benai yang berada di sebelah kanan. Nampaknya keadaan sementara masih dipertahankan oleh Todong Biso Rimbo Piako. Namun Kibasan Gajah Putih yang tadinya tertinggal ambil alih sementara kemenangan atas haluan jalur Todong Biso Rimbo Piako yang berada di sebelah kiri. Nah, sama sudah haluan kedua penjalur antara Todong Biso dan Kibasan Gajah Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Perlu dapat dipastikan imbang benar-benar. Masuk. Yang berada di sebelah kiri belum dapat dipastikan tinggal berapa meter perjuangan mereka akan selesai. 1, 2, 3, masuk. Nah, sementara hilir ke 54 Todong Biso Rimbo Piako Popon hilir Kecamatan Kuantan Mudik. Kibasan Gajah Putih berada di sebelah kanan pada saat ini. Nampaknya Todong Biso Rimbo Piako masih terdepan atas Kibasan Gajah Putih Tebing Tinggi Kecamatan Benai yang berada di sebelah kanan. Nampaknya keadaan sementara masih dipertahankan oleh Todong Biso Rimbo Piako, namun sebelah kiri pada saat ini. Nah, nampaknya kembali Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali memacukan jalurnya sekuat tenaga. Sementara Atom Koto Sumodalak berhenti sudah mendayung, memberikan peluang dan kesempatan kepada Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali yang berada di posisi jalan sebelah kanan, masuk sudah hilir ke 59. Atom dari Semandolak Kecamatan Benai yang berada di posisi jalan sebelah kiri pada saat ini. Nah, nampaknya kembali Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali memacukan jalurnya sekuat tenaga. Sementara Atom Koto Semodalak berhenti sudah mendayung, memberikan peluang dan kesempatan kepada Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali yang berada di posisi jalan sebelah kanan, masuk sudah hilir ke 59. 2014. Imus Ponsel, servis terbaik dan penjualan HP baru termurah. Imus Ponsel, distributor resmi Oppo. Kunjungi Imus Ponsel, lebih kurang 100 meter sebelum simpang kantor camat Benai. Gen Elektronik Jalan Jenderal Sudirman Pasar Pangian menyediakan aneka aksesoris mobil serta bengkel. Tambak Kecamatan Kuala Cinaku, Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Nampaknya Tua Kencana 9 Putri masih mempertahankan keadaan haluannya sementara mendahului Pulau Batua dari Indragiri Hulu yang berada di posisi jalan sebelah kiri masih dalam keadaan sementara. Tua Pulau Batua Tambak Kecamatan Kuala Cinaku Kabupaten Indragiri Hulu masih tertinggal atas haluan jalur Tua Kencana 9 Putri yang berada di posisi jalan sebelah kiri, belum dapat dipastikan. 1, 2, 3, masuk. Tua Kencana 9 Putri Kenegrian Cerenti Kecamatan
Pulau Rumput masih terlihat di depan atas saluan Raja Wali Pulau Emas yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Masih dalam keadaan sementara, jalur Pangeran Fortuna Raja Ponsel Pulau Rumput memimpin atas saluan jalur Raja Wali Pulau Emas yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Nah, belum dapat kita komentari bahwa pada saat ini masih di depan ataupun di pertengahan pancang finish pancang terakhir. Yang jelas Pangeran Raja Wali Pulau Emas, Pangeran Fortuna Raja Ponsel masuk sudah hilir ke 67. Sudah mendayung karena jalur Kalojengking Tigo Jumbalang pada saat ini benar-benar sudah berada jauh di depan atas Nadi Sagara Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Belum dapat dipastikan jalur mana yang akan lebih awal menembus ke garis finish, tapi yang jelas pada saat ini Kalojengking Tigo Jumbalang sudah memperlihatkan tampil di depan, sementara Nadi Sagara masih jauh di belakang daripada bagian belakang dari jalur Kalojengking Tigo Jumbalang ini. Masuk sudah hilir ke 47. Satria Muda Panglima Kuantan Lubuk Terentang masih unggul di depan, meyakinkan atas saluan jalur Tua Kinantan Cayo Bintang yang berada di sebelah kanan. Pada saat ini Satria Muda berhenti mendayung karena jalurnya sudah jauh meninggalkan jalur Tua Kinantan Cayo Bintang si berubah yang berada di sebelah kanan. Masuk sudah hilir ke 47.